Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya di hari Jumat yang berkah ini tak lupa kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, insya Allah para sahabat, teman-teman mahasiswa semuanya, di hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita selanjutnya terkait dengan manajemen ya. Manajemen dalam konteks ini adalah bagaimana kita mengambil suatu keputusan dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam kegiatan bisnis, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali metode pengambilan keputusan ya yang bisa kita gunakan sebagai seorang akademisi jika kelak nanti kita terjun dalam dunia bisnis, dunia akademik, dan dunia kerja lainnya. Dan pada hari ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas satu metode yang cukup banyak digunakan dan cukup simpel untuk dipelajari, yaitu metode bias ya. Metode bias yaitu salah satu daripada metode pengambilan keputusan. Sebenarnya banyak ya, ada metode ANP, yang lain itu ada AHP, ada metode CPI, Composite Performance Index, ada juga metode yang lain sebagainya, banyak sekali. Cuman hari ini sebagai dasar kita akan gunakan, kita akan pelajari pelajaran yang paling mudah insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menggunakan metode ini, seperti biasa kita harus kenal dulu kan. Kalau nggak kenal kan nggak tahu gitu kan, makanya harus kenal. Nah, apa sih metode bias ini? Metode bias bisa teman-teman baca sendiri dalam slide. Itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan berbasis indeks. Jadi kita buat indeks atau kita buat ranking itu dalam ini. Sama kalau teman-teman kalau ngajar di sekolah SD itu kan ada tawaran dari pihak Kemendikbud misalnya atau dari pihak Kemenak untuk mengadakan lomba. Mengatakan lomba azan gitu kan, atau lomba hafalan Quran. Tentu kalau kita sebagai seorang guru, kita harus mencari tahu nih di antara murid-murid kita siapa yang paling pintar, paling bagus suaranya, paling banyak hafalannya. Jadi kayak ada ranking gitu kan, kita tahu. Sama seperti ini. Tapi ini kita buat berdasarkan indeks dengan banyak kriteria. Enggak cuma satu kriteria. Kalau tadi kita kriteria cuma satu, banyak hafalannya atau bagus suaranya. Tapi kalau indeks ini kita menggunakan dengan banyak kriteria. Makanya karena kriterianya banyak, maka digunakanlah namanya indeks. Dan ini umum dipakai dalam manajemen. Secara definisi, ia merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dalam keputusan terbaik dari sejumlah alternatif. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak kategori indikatornya. Nah, dari banyak pilihan itu kita pilih mana yang paling bagus. Metode penilaiannya digunakan adalah ordinal, di mana ini sama ya, kalau teman-teman belajar Likert, metode penelitian sama ya, satu nilainya sangat kurang, kalau dua kurang, kalau yang tiga biasa, kalau empat bagus, kalau lima bagus, sangat bagus gitu. Itu hanya angka aja ya, hanya angka. Kalau nilainya 5 berarti sangat bagus gitu. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung chat, bisa chat di YouTube dan sebagainya. Selanjutnya untuk ini contoh supaya kita lebih memahami dalam metode ini, saya ambil contoh ya. Contohnya kita memilih laptop. Katakanlah kita punya perusahaan, kita bagian pengadaan barang atau bagian umum ya, atau bagian yang menganggarkan anggaran perusahaan gitu, bagian keuangan gitu, dan lain sebagainya ya. Terkait ini kita disuruh membeli laptop untuk perusahaan, atau kita disuruh membeli laptop untuk kegiatan di sekolahan, kampus, segala macam lah jenis-jenis perusahaannya. Nah, ketika kita disuruh milih laptop untuk perusahaan kita punya banyak pilihan. Kita tahu kan laptop banyak sekali mereknya. Ada merek Toshiba, HP, Asus, ada Acer ya. Nah, dalam konteks ini saya akan ambil 3 merek saja ya. Ini untuk lebih memudahkan biar nggak terlalu banyak yang kita bahas. 3 merek saja, yaitu merek Toshiba, HP, ya ada namanya merek HP, ini bukan HP ya, itu merek laptop HP, itu kalau dalam bahasa laptopnya. Asus ya, jadi kalau kata orang yang suka jualan laptop itu, Toshiba itu kepanjangannya top ship banget gitu. Tapi kalau HP biasanya harganya udah pas gitu, HP gitu kan, harga pas. Kalau Asus itu asli bagus. Kalau Acer itu
kalau kata-kata mahasiswa itu Acer itu adalah awas cepat rusak, makanya saya nggak pakai Acer di sini contohnya. Oke, nah kriterianya apa kita pilih dari HP ini? Ada 3. Pertama, kualitasnya gimana, bagus nggak, gitu kan? Kita nilai dari kualitasnya. Kedua, dari garansi servisnya. Dia kalau rusak, servisnya gimana? Namanya perusahaan kan dia harus menjaga bagaimana barang itu nggak menyusut ya. Kalau dalam akuntansi, kalau teman-teman belajar, jangan cepat menyusut. Jadi kalau servisnya nggak bagus, itu tingkat penyusutan barangnya sangat tinggi. Sama kalau kita lihat kalau kayak mobil Honda, Toyota, mobil apa itu Daihatsu. Kalau Honda itu kan biasanya kan dia harganya nggak terlalu turun. Itu sebabnya kalau kita beli jual kembali ya, kita beli mobil Honda baru atau motor Honda baru, kita jual kembali, itu harganya nggak terlalu turun. Itu salah satu sebabnya adalah karena servisnya bagus, ya, garansinya bagus, atau spare partnya banyak, seperti itu ya. Ini juga jadi indikator ya. Terus selain kualitas dan servis, ada namanya harga ya. Otomatisnya harga ini utama ya. Harga ini juga cukup harus menjadi perhitungan ya. Metode penilaiannya sama saya sampaikan sebelumnya, ada sangat kurang, kalau 1 sangat kurang, kalau 2 kurang, kalau 3 biasa, kalau 4 bagus, dan kalau 5 sangat bagus. Oke, kita langsung ke dalam, kita lihat metriknya seperti apa. Oke, ini metriknya. Jadi kita buat semacam kayak tabel gitu ya. Tabel metrik keputusan metode Bayes. Jadi kalau kita lihat di sini, ini angkanya 544, 445, 354 yang saya baca ke bawah ya. Itu kita yang tentukan. Misalnya kualitas gitu kan. Ternyata dari Toshiba, HP, dan Asus itu Toshiba punya quality paling bagus. Ya, kan sesuai namanya ya, Toshiba top ship banget gitu ya. Jadi kualitinya paling bagus, kualitasnya paling bagus. Makanya kita tahu angka 5, berarti sangat bagus gitu kan. Angka 5 itu maksudnya sangat bagus. Jadi kalau kita lihat tadi kan, angka 5 maknanya sangat bagus. 4 bagus. Kalau Asus 4 juga bagus gitu kan. Nah, semuanya dikali dengan bobotnya. Ya. Jadi kalau kualitas itu bobotnya adalah 0,4 atau 40% ya. Kalau servis itu bobotnya 20% atau 0,2 di sini. Kalau harga adalah 0,4 atau 40% juga. Ini bobot ini ditentukan melalui rapat manajemen. Jadi kita ngobrol sama bagian pengenalan barang, kita ngomong sama bagian IT, kita ngobrol sama bagian yang lain, bagian admin segala macam yang akan pakai komputer itu. Kita diskusi kira-kira dari 3 kriteria ini bobotnya seperti apa. Yang penting bobotnya harus 100% ya, harus 1 kalau dalam angka ini ya, harus 1. Jadi kalau jumlah harus 1. Berarti kalau kualitas 40%, servis berarti dia 20%, harga 40%. Jadi kalau jumlah kan 100% gitu kan. Dan angka ini bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan, tergantung kebijakan kalian atau kebijakan perusahaan. Kalian tentukan sendiri ya. Bisa jadi ada orang yang bilang, oh harga, karena dia mungkin perusahaan yang bonafit gitu kan, harganya itu nomor 20% aja deh harganya. Kita nggak masalah harga gitu 20%. Tapi saya lebih mengutamakan servis nih atau garansinya. Jadi garansinya saya naikin, servisnya saya naikin, bobotnya jadi 40% itu boleh gitu ya. Harganya 20%. Tapi kalau perusahaannya masih menengah ke bawah, masih mikirin laba untung, masih mikirin apa ya, besok mau putar modalnya gimana, itu berarti harga biasanya bobot untuk harga itu agak tinggi. Karena kalau harganya terlalu mahal itu akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Seperti itu. Nah, maka dari sini ini contoh aja, ini contoh ya. Ini teman-teman bisa ubah-ubah dengan situasi kondisi masing-masing atau bisa diubah dengan kondisi pribadi kalian ya. Kalian mau beli laptop untuk kuliah atau beli laptop untuk kerja gitu kan, ini bisa disesuaikan ya. Jadi bisa langsung praktek sebenarnya. Setelah ini teman-teman silakan boleh praktek dengan kondisi masing-masing gitu kan. Atau mau beli HP segala macam dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Bobotnya saya tentukan di sini, kualitas 40%, servis 20%, dan harga adalah 40%. Ini bobot yang saya tentukan sebagai contoh. Sekarang dari sini ya. Nah, ini saya kasih garis merah aja biar kelihatan ya. Ini maaf. Yang ini ya, ini bobot. Yang saya lingkar ini adalah bobot. Ya, tadi saya bahas tadi persen. Nah, sekarang kita ambil yang bagian kolomnya ini ya. Kualitas saya lihat ternyata Toshiba itu kualitasnya sangat bagus, berarti saya kasih angka 5 di sini. Ya. Kasih warna kuning aja ya. Terus HP kualitasnya bagus, saya kasih angka 4. Asus angkanya bagus juga, berarti saya kasih angka 4 di sini. Dan dikali dengan bobotnya, dalam kurung dikali dengan bobotnya.
Kalau bobotnya 40% berarti dikali dengan 0,4 dan begitu seterusnya ya. Sedangkan servis itu Toshiba itu kualitasnya bagus, cukup bagus aja gitu kan, bagus aja. Tapi kalau HP itu juga bagus. Tapi Asus ternyata ini juga ini ada datanya ya. Jadi kalau kalian teman-teman lihat majalah yang membahas masalah laptop itu ada mereka bikin ranking merek apa yang paling bagus servisnya, jaminannya itu ternyata selama beberapa tahun itu yang paling bagus Asus. Jadi Asus itu bisa mengganti ya. Dia berani mengganti hard disk ya. Selama masa garansi itu berani dan gampang. Proses garansinya itu sangat gampang. Ya. Ini jadi saya kasih di sini kategori Asus ini servisnya sangat bagus ya. Walaupun kualitinya masih kalah sama Toshiba. Selanjutnya untuk kategori harga. Harga ternyata Toshiba itu sangat mahal ya. Kalau kalian lihat harganya sangat mahal ya. Berarti saya kasih angka di sini karena harga itu makin naik tuh makin nggak bagus ya untuk keuangan perusahaan. Masa kasih angka 3 di sini ya. Angka 3 artinya ini biasa ya, biasa. Harganya biasa lah, mahal gitu kan. Kalau HP harganya sangat bagus, maksudnya ini sangat murah gitu ya. Kalau harga berarti sangat bagus itu sangat murah. Jadi saya kasih angka 5 di sini. Sedangkan Asus itu harganya yang nggak semahal Toshiba tapi juga nggak semurah HP ya, dia pertengahan di antara dua itu. Berarti saya kasih angka 4. Dan semuanya ingat ya, dikali dengan bobot. Berarti 4 yang servis dikali dengan 0,2 20%, yang harga dikali dengan 0,4 40%, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah tentukan bobotnya sendiri berdasarkan penilaian kita masing-masing berdasarkan keputusan manajemen, lalu kita bikin bobotnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan boleh komentar di bawah ya. Oke. Selanjutnya, nah bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Ternyata setelah kita hitung, setelah tadi kita lihat ya, nih kalau nggak salah tadi 5 kali 0,4 hasilnya berapa? 2 ya, atau 20%, 2. 4 kali 0,2 ya 0,8. Nah, hasil perkalian ini hasil perkaliannya. Jadi yang di sini adalah hasil perkalian tadi ya. Perkalian tadi, hasil perkalian ini kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 0,8 tambah 1,2 dapatnya berapa? 4 ya. 1,6 tambah 0,8 tambah 2 dapatnya 4,4. 1,6 dapat tambah 1 tambah 1,6 dapatnya 4,2. Jadi dari angka ini ya, kita lihat ternyata nilai bias yang paling tinggi di mana? Ya, kita bisa melihat sama-sama ya. Nilai yang paling tinggi ada di, ya benar, ada di HP ya, bukan HP ya. Jadi ada di laptop dengan merek HP. Artinya HP adalah merek yang menurut metode bias ini adalah yang paling tepat untuk kita beli untuk kebutuhan perusahaan kita atau kebutuhan individu kita atau kebutuhan sekolah kita, seperti itu ya. Dan ini bisa diterapkan dalam banyak hal ya, enggak cuma dalam HP, dalam milih karyawan, dalam milih jodoh bahkan pun kalau kalian mau bikin indeksnya, atau dalam milih baju segala macam. Ini adalah metode keputusan ya. Atau misalnya kalau kalian punya perusahaan, di antara misalnya perusahaan lagi ada masalah nih kan, keputusannya apakah kita harus apakah kita memecat karyawan, atau kita mengurangi gaji, atau menutup cabang. Nah, itu kan pilihan ya. Ketika perusahaan mau bangkrut, itu adalah pilihan kebijakan yang bisa dipilih oleh manajemen ya. Mau memecat karyawan, mau gajinya dipotong, mau tokonya ada cabangnya sebagian ditutup gitu kan, atau kita mau cari investor baru. Nah, itu adalah pilihan kebijakan perusahaan. Nah, kita bisa milih dengan metode bias ini berdasarkan aspek-aspek indikator yang kita putuskan secara manajemen. Demikian materi bias kita pada hari ini. Teman-teman silakan boleh, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, terutama bagi Winjami secara khusus dan bagi masyarakat akademik secara umum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.